Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi gitu kan harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini gitu bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency ya seperti Bitcoin terjadi sedikit retrace itu hal wajar bro ya. Terus kalau kita mengacu pada pergerakan altcoin ya kan seperti Ethereum nih berada di area 2,7 ribuan ya, masih recover sekitar 2,85%. SRP naik 2 persenan, BNB sekitar 0,48%, Solana 3% bro ya. Jadi kalau kita lihat sih mayoritas altcoin masih mendominasi untuk recover gitu kan. Walaupun Bitcoin terjadi sedikit retrace. Nah, untuk pergerakan daripada sektornya meme coin bro, nah di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya, masih dalam kondisi yang cukup bullish. PP ini 12% bro, mantap jiwa ya. Shiba Inu 3%, terus kalau kita lihat Dogecoin 3%. Trump 19%, Fartcoin 7%. Kalau Fartcoin targetnya tetap ya di area 2,7 dolaran bro ya. Ya intinya di area 2 dolaran lah ya. Terus kalau kita lihat Wave ini menargetkan harga kembali menyentuh di area 3 dolar ya. Semoga saja bisa ya, semoga saja. Terus kalau kita lihat Floki 9%, mantap ya. Pengu, nah mayoritas sih dari sektor meme coin juga masih dalam fase yang cukup bullish gitu bro ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin udah profit gitu kan, ya silakan untuk taking profit, jangan ditahan-tahan bro ya. Takutnya nanti Bitcoin itu sedikit retrace ya, sampai di area mungkin 97 bisa bro ya, atau di area 109 ribuan. Nah itu nanti altcoin pasti akan mengalami penurunan karena kita mengacu juga pada pergerakannya Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance masih tinggi bro, jadi ya perputaran uang dalam sektor kripto itu masih mendominasi ke Bitcoin gitu ya, belum ke altcoin. Meskipun altcoin dapat cipratan tipis-tipis tapi kan belum jor-joran juga selama Bitcoin dominance masih tinggi. Oke, kali ini bro ada sedikit informasi buat teman-teman semua, yaitu tentang si Cardano. Nah Cardano hari ini naik sekitar 4,27% bro ya, dalam seminggu terakhir sekitar 5,69%. Harga Cardano itu di area 0,8. Kayaknya berat banget ya untuk ngejebol di area 1 dolar. Oke, di sini ada hal yang cukup menarik. Kita langsung bahas. Nah, sebelum kita masuk ke trading view, teman-teman ya, kita lihat terlebih dahulu untuk newsnya. Oke, jadi harga Cardano itu melonjak sekitar 27%. 5 dolar mungkin gitu kan. Apakah target 5 dolar itu mungkin dicapai oleh Cardano ya? Kalau 5 dolar itu mungkin dicapai oleh Cardano, kita punya 50 koin Cardano aja udah full senyum. Apalagi punya ratusan sampai ribuan koin kan. Waduh, apa nggak mantap jiwa bosku. Nah, di mana harga mata uang kripto Cardano itu naik 27% dalam sebulan terakhir. Nah ini dalam hitungan bulanan ya bro ya, bukan hitungan harian atau weekly. Nah kalau weekly kan nggak nyampe. Nah terus di sini menggembirakan para analis, seiring berlanjutnya musim altcoin, Cardano telah kembali di area 0,80 setelah bangkit dari area 0,71 membentuk struktur bullish Hickhard Low. Nah selain itu indeks kekuatan relatif atau RSI bro ya, yang menunjukkan momentum harga yang positif dengan sentimen pasar yang positif di sekitar. Dapatkah harga Cardano melonjak hingga 5 dolar? Semoga saja bro, semoga saja ya. Terus lebih jauh lagi tren naik fundamental bullish lainnya untuk si Cardano hadir dengan perkembangan daripada ETF-nya. Nah jadi menurut data dari Top Loss, peluang Cardano menerima ETF spot telah melonjak hingga 45% sejak awal tahun, mendekati peningkatan minat institusional pada ETF altcoin. Jika ETF Cardano diluncurkan pada tahun 2025, hal itu dapat memberikan momentum seperti Bitcoin untuk altcoin Cardano yang akan membuat harga melonjak. Beberapa ahli berpendapat bahwa Cardano ETF dapat membuat kenaikan sebesar 400%. Jadi harganya mungkin akan mencapai di area 3 sampai 5 dolar. Nah, 3 sampai 5 dolar itu masih sangat realistis kalau menurut saya untuk si Cardano. Mengingat ATH daripada Cardano pada waktu itu di kisaran 3 dolar ya. Jadi kalau ke area 3 dolaran bro ya, mungkin masih bisa. Itu berarti dia akan kembali ke ATH-nya, dan jika harga Cardano itu menyentuh di area 5 dolar, maka si Cardano itu akan membuat new all time high.
Nah, kita masuk ke chart daripada Cardano. Apakah kalian ingat dengan price prediction kita bersama-sama beberapa waktu yang lalu, bro, ya? Bahwasanya ini adalah target daripada si Cardano. Dan ternyata, bro, ya kemarin udah tertrigger walaupun terjadi sedikit retrace. Kenapa terjadi retrace di area ini? Ya karena area ini adalah area supply, bro, ya, dimana volume penjualan di area ini cukup gede. Makanya di sini ada pantulan harga. Nah, oke, mantap jiwa ya. Jadi kalau kita melihat memacu pergerakan daripada si Cardano saat ini, bro, ya. Cardano itu masih dalam tren bullish dalam time frame 4 jam. Coba kita turunkan ke time frame daily. Sorry ya, kita naikkan ke time frame daily. Nah, untuk time frame daily, bro, dia trennya masih bearish sebenarnya kalau daily ya. Karena kalau kita lihat secara garis besarnya, nah ini ya, dia menurun pergerakan daripada si Cardano. Kenapa ini bearish? Karena MA 200 itu di atas MA 50. Makanya di sini dalam time frame gede dia masih terjadi yang namanya koreksi atau trennya tren turun gitu, bro, ya. Akan tetapi nanti kalau di sini membuat golden cross atau persilangan antara MA 200 sama MA 50 ini, bro, ya, berarti di sini akan menandakan tren bullish. Oke ya. Dan target kita udah kena, bro, di kisaran harga tersebut ya, karena kita menargetkan mungkin di area ini kan dia akan terjadi sedikit pantulan. Nah, kalau kita lihat seberapa jauh nih pantulan daripada Cardano. Nah, oke, kita lihat, bro. Kita ambil dari sini. Oke ya. Nah, di sini aja. Oke, cukup. Maka si Cardano memiliki kemungkinan dia akan terjadi sedikit koreksi. Oke. Kita lihat, bro. Nah, di area zona 0,618 itu ada area rally base rally yang dimana kalau si Cardano itu menyentuh di zona tersebut, bro, kemungkinan besar dia akan memantul kembali ya. Tapi kita berharap Cardano itu bisa ngejebol ya, bisa ngejebol ini, bro, ya. Harapannya kan pergerakan Cardano seperti ini loh ya. Kita berharap Cardano itu seperti ini, ngejebol dulu nih. Des, kejebol, retrace, naik. Kita harapannya seperti itu ya kan. Cuman kan itu harapan kita. Jadi kita perlu waspada juga nih kalau kalian ingin DCI, silakan nih di area ini cukup bagus untuk dilakukan DCI. Nah, ini ya, kalaupun si Cardano mau koreksi, kemungkinan dia bisa sampai di harga sini, bro, ya. Antara harga 0,77 sampai di kisaran harga 0,76 ya. Di area ini kemungkinan besar si Cardano bisa mengalami kenaikan kembali. Coba kita lihat dalam time frame 2 jamnya. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya. Beberapa poin di area sini juga ada area base-nya juga gitu, bro, ya. Jadi ya menurut saya pribadi, bro, ya, kemungkinan sih di area 0,618 ini kalau Bitcoin mengalami koreksi harga kemungkinan akan tersentuh. Jadi kalian bisa open jaring di situ gitu ya. Oke, untuk Cardano apakah bisa ke area 3 sampai 5 dolar? It's no ya, bukan berarti tidak bisa gitu ya kan. Cardano bisa ke area 3 sampai 5 dolar, cuman tidak dalam waktu dekatnya. Mungkin membutuhkan beberapa waktu lah ya. Oke, kalau kita mengacu pada pergerakannya si time frame dalam 2 jam ya, dia habis membuat yang namanya dead cross. Dan kali ini apakah golden cross akan terbentuk? Semoga saja, bro, ya. Nah, kalau dari time frame kecil seperti ini 2 jam trennya bullish. Ya semoga saja sih Cardano bisa menyentuh dalam waktu dekat di area 1 dolar. Oke, tetap semangat ya dan salam